Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Joshua Jamili. Saya salah satu mahasiswa di STIBC. Sekarang saya tingkat 1 semester 2. Saya akan bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan bagaimana panggilan saya terhadap Tuhan. Saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan masing-masing. Dimana saya teringat dulu sewaktu saya SD, tepatnya di hari saya sedang ujian, hari Selasa. Di situ saya mengalami yang namanya kecelakaan. Secara tiba-tiba saya disenggol oleh kendaraan bermotor dari sebelah arah kiri saya, dan ketika saya ditabrak pada saat itu kaki saya mengalami pincang karena adanya pergeseran tulang di sebelah kaki kiri saya, dan saya tidak bisa berjalan untuk pergi ke sekolah karena saya situ ada ujian untuk kenaikan kelas di situ, untuk kenaikan kelas 6. Di situ akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit untuk mengurut kaki saya yang terluka, dan ketika diurut ke rumah sakit akhirnya selesai, dan itu belum pulih total 100% seperti itu. Saya masih berjalan dengan kaki pincang saya, dan saya lanjutkan untuk datang ke sekolah, tetapi ternyata gerbang sekolah sudah tertutup, dan saya akhirnya dibawa oleh sang orang yang nabrak saya ini untuk tetap masuk ke dalam sekolah, dan dia menjelaskan bahwa dia telah menabrak saya, dan di situ saya akhirnya tidak mengikuti ujian dan saya mendapatkan nilai yang sangat jelek. Saya peringkat 20 dari 24 siswa yang ada, dan saya masih bisa mengucap syukur ya. Kenapa? Karena Tuhan masih mau menolong saya. Bisa aja kan orang yang menabrak saya itu dia pergi meninggalkan saya tanpa harus membawa saya ke rumah sakit ataupun mengantar saya kembali lagi ke sekolah seperti itu, dan Tuhan masih membuka hati orang yang menabrak saya itu untuk bertanggung jawab atas kehidupan saya seperti itu. Dan saya sangat bersyukur, ranking saya tidak terlalu jauh ya, seharusnya saya itu bisa tinggal kelas seperti itu, tapi oleh karena kemurahan Tuhan saya masih bisa naik kelas walaupun peringkat saya sangat turun, yaitu ranking 20. Saya masih bersyukur karena atas kebaikan Tuhan saya masih ada sampai saat ini, dan kaki saya yang sebelah kiri itu yang dulunya pincang sekarang saya bisa menggunakannya dengan baik. Nah, bagaimana panggilan saya terhadap Tuhan? Saya mendengar panggilan Tuhan itu ketika saya kelas 3 SMA, di mana saya tidak pernah terfikirkan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya itu berpikir untuk menjadi dokter atau enggak menjadi seorang guru. Dulu cita-cita saya menjadi dokter. Kenapa? Karena saya dulu saya pernah melihat orang tua saya selalu sakit-sakitan dan tidak punya uang ya untuk dibawa ke rumah sakit seperti itu, dan saya seorang anak tergerak untuk menjadi penolong bagi mereka. Saya pernah ditanya sama ayah saya, kenapa kamu ingin jadi dokter seperti itu? Saya bilang saya ingin mengobati bapak sama mama ketika kalian sedang sakit tanpa harus mengeluarkan biaya seperti itu. Dan saya tidak tahu mengapa pada akhirnya cita-cita itu beralih kepada panggilan saya menjadi seorang hamba Tuhan, dan saya meresponinya ketika pada saat itu saya sedang melamun ya, ada panggilan dalam hati saya bahwa Tuhan menginginkan saya sebagai hambanya. Tapi situ saya masih ragu, dan saya berdoa pada Tuhan. Saya mengatakan, Tuhan, jikalau Engkau menginginkan saya sebagai hamba-Mu, maka Tuhan kirimlah saya ke STIBC. Saya akan menjadi pelayan Tuhan sepenuhnya seperti itu. Dan ketika saya mengalami panggilan seperti itu, tiba-tiba dan 1 minggu kemudian dikatakan di gereja saya bahwa ada yang namanya baptisan. Saya di situ belum dibaptis, dan saya tergerak untuk dibaptis seperti itu. Saya dibaptis pada tanggal 21 April 2020 kalau tidak salah, dan saya dibaptis dibaptis di Pantai Vio, dan ketika saya dibaptis itu saya seperti merasakan saya
merubah pelayanan saya seperti itu. Saya haus akan pelayanan seperti itu, dan akhirnya saya mengikuti yang namanya ibadah komsel. Dulu saya itu malu sekali yang namanya ikut ibadah komsel, karena harus komsel dengan ibu-ibu, dan saya malas dengar firman Tuhan tentang orang tua ya, seperti itu. Dan saya seperti tergerak hati saya untuk melayani orang-orang tua. Saya rindu untuk kayak seperti membawa WL ataupun membawakan firman Tuhan seperti itu. Dan akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apakah benar saya haus akan pelayanan seperti itu. Dan seperti itu Tuhan mengatakan lagi sekali lagi dalam hati saya bahwa iya, dia menginginkan saya untuk pelayanan saya itu semakin lebar seperti itu. Dan akhirnya saya mengikuti ibadah setiap komsel, dan saya selalu dipercayakan menjadi worship leader seperti itu. Dan setiap ibadah itu saya selalu ikuti, ibadah Jumat, ibadah Sabtu maupun ibadah hari Minggu. Dan saya juga tergerak untuk menjadi guru sekolah minggu seperti itu. Dan saya mengatakan kepada kakak-kakak yang mengajar di sekolah minggu, saya bilang saya ingin menjadi guru sekolah minggu bagi anak-anak yang ada seperti itu. Dan akhirnya saya dipercayakan untuk mengajari anak-anak yang ada. Dan ketika saya melayani anak-anak itu, saya seperti tergerak untuk Tuhan, sepertinya saya memang harus masuk ke CTIBC untuk melayani Tuhan seperti itu. Saya punya kerinduan Tuhan untuk melayani Engkau sepenuh waktu saya seperti itu, enggak hanya setengah-setengah seperti itu. Dan akhirnya saya berdoa selama seminggu, minta petunjuk Tuhan. Tuhan, ketika Engkau memanggil saya untuk masuk ke CTIBC, maka izinkanlah saya untuk mengambil formulir seperti itu. Dan akhirnya saya selama seminggu berdoa, saya datangin kedua orang tua saya. Pertama yang saya bicarakan itu kepada mama saya, karena saya dekat sama mama saya. Selalu saya mengatakan kepada mama saya bahwa, Ma, sepertinya saya punya kerinduan untuk melayani sepenuhnya. Maka nanti ketika saya lulus SMA, saya ingin menjadi hamba Tuhan di CTIBC, dan saya akan mengambil formulir jika diizinkan seperti itu. Dan mama saya bilang, iya, jika itu memang benar-benar panggilan dari dalam hatimu, tetapi lakukanlah memang seperti engkau mempunyai kerinduan itu seperti itu. Dan ketika mama saya bilang seperti itu, hati saya lega. Akhirnya saya ambil formulir ke STTIBC. Saya ambil, saya belum isi, saya bergumul dulu selama seminggu. Saya mendoakan formulir ini, dan saya bilang, Tuhan, memang jika benar ini panggilan yang ada dalam diri saya akan mengisi formulir ini malam ini juga. Tetapi saya seperti ada yang memberhentikan saya untuk tidak mengisi formulir tersebut. Ternyata mama saya panggil saya kembali. Dia seperti menarik ulur ya. Saya katanya, kamu yakin akan pergi ke sana, katanya seperti itu. Kalau tidak yakin ya udah nggak usah. Terus saya mengatakan kepada mama saya, iya saya yakin Ma, seperti itu. Dan ketika mama saya bilang, ya udah kamu pikirkan lagi seperti itu kan. Jadi saya berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok sepertinya mama tidak mengizinkan? Padahal kemarin dia bilang iya, kalau itu memang benar-benar dari hati saya sendiri. Dan akhirnya mama panggil sekali lagi. Terus mama bilang, ya udah silakan kamu isi formulirnya, mama izinkan kamu melayani Tuhan seperti itu. Dan Bapak juga mendukung saya sepenuhnya ya, Bapak bilang, ya udah kamu ketika menjadi seorang hamba Tuhan, ya layanilah Tuhan seperti itu. Dan kamu harus mempunyai hati seorang hamba. Dan saya saya meresponi kata kedua orang tua saya dan panggilan dari Tuhan. Hingga saya isi formulir itu malam Jumat, dan Jumatnya saya pergi bersama teman saya yaitu Novita. Kami pergi ke IBC, menyerahkan formulir itu kepada Pak Ivan. Dan puji Tuhan sekarang saya ada di STK IBC mengikuti panggilan saya. Kiranya saya boleh tetap setia mengikuti panggilan ini sampai akhir. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, Bapak saya sekarang semakin dekat ya sama Tuhan, dimana dia sedang membuat channel. Dia seputar iman nama channelnya, dan di situ mengenai tentang kesaksian Tuhan dalam kehidupannya. Dan saya semakin merasa bahwa Bapak saya diberkati oleh Tuhan, sebab dalam
dalam sikap bapak saya itu menjadi orang yang baik, dan dia semakin mengikuti ibadah-ibadah yang ada, dan dia benar-benar seperti diubahkan, bukan seperti bapak yang saya kenal dulu. Dia menjadi seorang yang lebih baik lagi, dan kiranya melalui kesaksian saya ini Bapak Ibu Saudara-saudari boleh diberkati. Dan sekian dari saya, terima kasih, shalom.